Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wita Ruspianti Dewi, tutor materi geografi kelas 10 di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, warga belajar semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perairan darat dan perairan laut serta dampaknya terhadap kehidupan. Perairan darat dan perairan laut adalah dua komponen utama dalam siklus air yang mendukung kehidupan di bumi. Nah, keduanya berperan penting dalam ekosistem, cuaca, dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai perairan darat, perairan laut, serta dampaknya terhadap kehidupan. Yang pertama ada perairan darat yaitu sungai. Nah, sungai adalah aliran air tawar yang mengalir panjang dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah. Sungai memiliki panjang dan lebar yang sangat beragam. Bisa dilihat ya di gambar di samping. Manfaat sungai yaitu yang pertama memberikan irigasi pertanian, yang kedua untuk pembangkit listrik, yang ketiga tempat penampungan air hujan, dan yang keempat sarana transportasi. Kemudian ada danau. Danau adalah bagian permukaan bumi yang berupa perairan luas di daratan. Danau juga seperti kolam raksasa yang ada di daratan. Danau terbentuk secara alami akibat dari fenomena alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Apa sih manfaat danau? Danau itu bermanfaat untuk pembudidayaan ikan di keramba atau pencegahan banjir dan juga sumber cadangan air. Kemudian selanjutnya ada rawa. Nah, rawa adalah daratan yang basah karena selalu digenangi oleh air. Rawa memiliki 3 jenis yaitu rawa air tawar, rawa air asin, dan rawa air payau. Manfaatnya apa rawa? Yaitu untuk menghambat abrasi, kemudian habitat tumbuhan bakau, juga untuk menjaga ekosistem hewan dan tumbuhan. Selain itu ada juga aquifer. Apa itu aquifer? Aquifer adalah lapisan tanah atau batuan yang menyimpan air di bawah permukaan tanah. Aquifer menyediakan air tanah yang digunakan untuk keperluan pertanian dan kebutuhan manusia. Nah, dampak perairan darat untuk kehidupan. Nah, yang pertama itu dampaknya untuk sumber air bersih. Nah, perairan darat adalah sumber utama air tawar bagi manusia untuk dikonsumsi, kemudian untuk pertanian dan untuk industri. Yang kedua yaitu untuk pertanian. Nah, banyak pertanian bergantung pada perairan darat untuk irigasi. Nah, keberadaan sungai dan waduk yang cukup penting untuk mendukung produksi pangan. Selanjutnya yaitu ekosistem. Nah, perairan darat mendukung ekosistem air tawar yang sangat beragam. Nah, termasuk berbagai jenis ikan, amfibi, serta flora dan fauna lainnya. Selain itu ada untuk kesehatan manusia. Kualitas perairan darat sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Pencemaran air darat dapat menyebabkan penyakit dan keracunan bagi manusia. Sekarang kita akan membahas tentang perairan laut. Nah, apa itu laut? Laut adalah wilayah perairan asin luas yang memisahkan pulau-pulau. Nah, kedalaman laut sangat bervariasi. Perairan yang memisahkan benua-benua disebut samudra.
Manfaat laut yaitu untuk transportasi penyeberangan antar pulau atau benua, untuk sumber pangan terutama ikan, dan untuk wisata bahari. Selain itu, laut dan samudra yang mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, yang banyak peran dalam mendukung kehidupan yang ada di bumi. Nah, manfaatnya itu juga ada dari arus laut. Nah, arus laut itu apa? Arus laut adalah pergerakan air yang dipengaruhi oleh angin, perbedaan suhu, dan salinitas. Nah, arus ini mengatur suhu global dan mempengaruhi iklim. Kemudian ada juga ekosistem laut. Nah, laut menyediakan habitat bagi beragam kehidupan laut, mulai dari plankton hingga mamalia. Kemudian seperti paus, terumbu karang, hutan mangrove, dan padang eh, lamun adalah ekosistem laut yang sangat penting. Kemudian sumber daya alam laut juga kaya akan sumber dayanya seperti ikan, kemudian minyak dan gas. Kemudian banyak masyarakat bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Apa sih dampak laut bagi kehidupan kita? Nah, dampaknya yaitu yang pertama adalah iklim global. Nah, laut memiliki peran penting dalam mengatur iklim global dengan menyerap panas matahari dan mengatur pola cuaca. Arus laut yang membawa air hangat atau dingin mempengaruhi iklim di beberapa belahan dunia. Nah, selanjutnya dampaknya itu dari sumber makanan. Nah, laut adalah sumber utama protein bagi miliaran orang, khususnya melalui ikan dan produk laut lainnya. Kemudian ada keanekaragaman hayati laut. Nah, laut mendukung keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, dari organisme kemudian hingga mamalia besar. Ekosistem laut penting untuk keseimbangan ekologis global. Selanjutnya yaitu polusi laut. Nah, polusi seperti sampah plastik, kemudian tumpahan minyak dan bahan kimia beracun dapat merusak kehidupan laut. Hal ini berimbas kepada penurunan keanekaragaman hayati, kemudian kerusakan ekosistem, dan mengancam terhadap ketahanan pangan manusia yang bergantung pada laut. Selain itu ada dampak negatif terhadap kehidupan. Apa sih dampak negatifnya? Yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dapat mempengaruhi perairan darat dan laut. Misalnya meningkatkan suhu air laut yang dapat menyebabkan terumbu karang menjadi putih dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Selanjutnya, kekeringan dan banjir. Nah, perubahan pola curah hujan akibat gangguan siklus air dapat menyebabkan kekeringan yang merugikan pertanian dan kekurangan air bersih. Sebaliknya, banjir akibat curah hujan dapat menghancurkan infrastruktur dan merusak ekosistem perairan darat. Selain itu ada pencemaran. Nah, pencemaran air baik di perairan darat maupun laut berdampak pada kualitas air yang digunakan oleh manusia dan ekosistem. Pencemaran air bisa disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan sampah. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu perairan darat dan perairan laut memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia dan ekosistem di bumi. Keberadaan air yang bersih dan sehat sangat vital untuk keberlangsungan hidup spesies termasuk manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian perairan darat dan laut dengan mencegah polusi, menjaga ekosistem, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di penilaian untuk menambah penilaian atau nilai warga belajar semuanya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.